Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 11 IPS 2 ingin mempresentasikan tentang perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pajak. Apa itu pajak? Pajak adalah kontribusi wajib yang diberikan wajib pajak kepada negara. Saat membayarkan pajak, negara tidak memberikan imbalan langsung. Pajak pun bersifat memaksa, dan hasil pungutannya tersebut harus digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penggolongan pajak di Indonesia, pajak dikategorikan berdasarkan 3 hal, yaitu cara pemungutannya, ada pajak langsung dan tidak langsung. Kedua, berdasarkan sifatnya, ada sifat objektif dan subjektif. Ketiga, berdasarkan lembaga pemungutannya, ada pajak pusat dan pajak daerah. Perpajakan adalah mekanisme yang mengatur bagaimana hak dan kewajiban perpajakan suatu wajib pajak dilaksanakan. Pada uraian di bawah ini disajikan berbagai sistem perpajakan. Official assessment. Menurut sistem perpajakan ini, besarnya pajak yang terutang ditetapkan sepenuhnya oleh institusi pemungut pajak. Wajib pajak dalam hal ini bersifat pasif dan ditetapkan oleh institusi pemungut pajak. Self-assessment. Menurut sistem perpajakan ini, besarnya pajak yang terutang ditetapkan oleh wajib pajak. Dalam hal ini, kegiatan menghitung, memperhitungkan, dan menyetorkan dan melaporkan pajak yang terutang dilakukan oleh wajib pajak. Peran institusi pemungut pajak hanyalah mengawasi melalui serangkai tindakan pengawasan maupun penegak hukum atau pemeriksaan dan penyidik pajak. Sistem perpajakan Indonesia. Sejak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undang Perpajakan pada tahun 1953, reformasi perpajakan Indonesia menggantikan peraturan perpajakan yang dibuat oleh kolonial Belanda, Ordonansi PPS 1925 dan Organisasi PPD 1944. Indonesia telah mengganti sistem pemungut pajaknya pula dari sistem official assessment menjadi sistem self-assessment. Kepercayaan diberikan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nama saya Revina Julia. Di sini saya akan membahas tentang dasar hukum perpajakan di Indonesia. Setelah tahu bagaimana sejarah perpajakan di Indonesia, kini kita akan membahas dasar hukum perpajakan di Indonesia pada era kemerdekaan. Untuk lebih jelasnya lagi, berikut ini berbagai dasar hukum yang mengatur perpajakan di Indonesia. Undang-Undang Ketentuan Umum, dasar dan tata cara perpajakan yang diatur dalam UU nomor 6/1983 dan diperbarui oleh UU nomor 16/2000. Undang-Undang Pajak Penghasilan PPh yang diatur dalam UU nomor 7/1983 dan diperbarui oleh UU No 17/2000. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan yang diatur oleh UU No 8/1983 dan diganti menjadi UU Nomor 18/2000. Undang-Undang Penagihan Pajak dan Surat Paksa yang diatur dalam UU Nomor 19/1993 diganti menjadi UU Nomor 19/2000. Undang-Undang Pengadilan Pajak yang diatur dalam UU Nomor 14/2002. Asas perpajakan di Indonesia. Saya Rizka Meila Mahbuba. Di sini saya akan menyebutkan asas perpajakan yang ada di Indonesia. Yang pertama, asas finansial. Yang kedua, asas ekonomis. Yang ketiga, asas yuridis. Yang keempat, asas umum. Yang kelima, asas sumber. Yang keenam, asas kebangsaan atau nasionalitas. Dan yang terakhir, asas wilayah atau teritorial.
Perkenalkan, nama saya Friska Regita dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang alur administrasi perpajakan di Indonesia. 1. Wajib pajak mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak atau NPWP secara langsung ke kantor pelayanan pajak atau melalui e-registration secara online. 2. Setelah terdaftar, wajib pajak harus menghitung jumlah pajak yang terutang. Wajib pajak segera membayar ke bank persepsi atau kantor pos. 3. Wajib pajak mengisi surat pemberitahuan atau SPT dan melaporkannya secara langsung ke kantor pelayanan pajak atau mengirimkannya melalui jasa pengiriman pajak atau dokumen. 4. Setelah menyerahkan SPT yang sudah diisi, wajib pajak akan mendapatkan tanda terima penyampaian SPT tersebut. Sekian pembahasan dari kelompok 3. Mohon maaf bila ada kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.